Ittaqillah, senantiasa kita selalu bertakwa kepada Allah. Artinya harus ditanamkan pada diri kita kalau betul-betul iman kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Baik kita sedang sendirian ataupun kita sedang dalam keadaan bersama-sama dalam kondisi ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhil arham. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian kali ini dengan menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Karena itu, sebagai wujud syukur, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa marilah kita haturkan sholawat dan salam. Semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang beliau miliki adalah di antaranya beliau dianugerahi jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Artinya perkataan-perkataan yang beliau sampaikan singkat namun serat dengan makna. Perkataan-perkataan yang singkat namun betul-betul penuh dengan arti. Maka di antara sekian banyak pesan yang beliau sampaikan, ada 3 pesan Nabi, ada 3 wasiat Nabi,
yang sangat penting bagi kehidupan kita semuanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia berkata ini hadis hasan sahih. Saudara-saudara, dari Abu Dzar bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama wasiat Nabi ini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi wasiat pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya, ittaqillah, senantiasa kita selalu bertakwa kepada Allah. Artinya harus ditanamkan pada diri kita kalau betul-betul iman kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Baik kita sedang sendirian ataupun kita sedang dalam keadaan bersama-sama dalam kondisi ramai. Waktu sholat, laksanakanlah sholat. Sebelum sholat dilaksanakan, jelas kita harus melaksanakan wudhu dengan tertib. Bahkan sebaiknya kita, keseharian kita selalu memiliki wudhu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi wasiat yang pertama ini wasiat yang luar biasa yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Sehingga orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita selalu berdoa yang disebut dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari api neraka, dari siksa api neraka, dari panasnya api neraka. Wa adkhilnal jannah, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Ma'al abrar, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Selalu kita berdoa seperti itu. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah kita sebagai wujud nyata dari keimanan dan ketakwaan kita, menjadi wasilah kita dimasukkan Allah kepada surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang kedua, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Artinya
iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Kita tahu innal insana mahalul khata wa nisyan. Sesungguhnya manusia tempatnya salah dan lupa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwa kita adalah manusia tempatnya salah dan lupa, maka kita harus selalu membarengi kejelekan-kejelekan yang kita lakukan, harus dibarengi dengan kebaikan-kebaikan. Bukan dalam arti kita harus melakukan kejelekan, bukan. Akan tetapi kita harus sadar diri, selalu bermuhasabah, selalu ingat atas kesalahan kita. Dan yang disebut taubatan nasuha adalah taubat yang tidak diulangi kembali. Maka kita harus selalu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan kita, maka kita harus banyak mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Selain kita melaksanakan sholat 5 waktu, selain kita sekarang menambah dengan sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan sholat-sholat lainnya, maka kita juga apabila diberikan lebih dalam harta, senantiasa kita selalu bersedekah, membantu yatim piatu, membantu masjid-masjid dalam pembangunannya. Kalau kita betul melakukan seperti itu, insya Allah, yang namanya manusia kesalahan sedikit-sedikit, apalagi ya kalau kita dengan sengaja dibarengi dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah kesalahan-kesalahan tersebut dapat terhapus dengan sendirinya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengislamisasikan dunia, dalam menyebarkan agama. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat memberikan uswah hasanah, contoh yang baik kepada seluruh manusia, sehingga banyak yang tertarik, sehingga banyak yang meneladani, dan banyak manusia yang menyatakan ana adkhulul Islam kafah, saya masuk Islam secara kafah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka berbondong-bondong melihat figur yang luar biasa, memberikan contoh yang baik, masuk Islam. Mereka masuk Islam, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dalam bab akhlak ini maka banyak yang harus kita bahas. Akan tetapi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak kita dalam kehidupan ini, yang pertama bisa saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Ketika orang berbicara, maka dengarkanlah pembicaraannya. Jangan kita bisa bicara tapi tidak bisa mendengarkannya. Kalau orang lain memberikan nasihat, maka kita dengarkan. Jangan bisa memberikan nasihat, akan tetapi nasihat orang lain tidak didengarkan oleh kita semuanya.
Maka etika, adab, sopan santun, akhlak, semuanya harus kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, pada akhirnya dalam hal akhlak ini ada pepatah mengatakan, barang siapa yang berbuat baik maka akan mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang menghormati maka dia akan dihormati. Barang siapa yang zalim maka dia akan dizalimi. Man akrama yukram, man dzalama dzulima. Itulah yang akan terjadi sesungguhnya. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakhlak lebih mulia daripada orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Orang yang berilmu wajib berakhlak. Orang berakhlak insya Allah dia setidaknya memiliki ilmu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah mungkin 3 wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini banyak hal atau kata ya yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.